Masjid Quba, cahaya pertama di tanah hijrah. Dalam sejarah panjang Islam, terdapat bangunan yang menjadi simbol awal kebangkitan umat di tanah hijrah, yakni tempat pertama yang disinggahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat dimulainya pembangunan peradaban Islam yang berpijak pada iman dan ketakwaan. Tempat tersebut bukanlah sebuah bangunan megah layaknya istana atau pasar dagang, melainkan sebuah masjid sederhana yang didirikan dengan penuh cinta dan keikhlasan. Masjid itu bernama Masjid Quba. Kisah ini bukan hanya tentang susunan batu dan tanah, tetapi tentang keyakinan yang kokoh, persaudaraan yang erat, dan cahaya iman yang pertama kali menyinari Madinah. Mari kita telusuri jejak-jejak sejarah yang tertinggal di Masjid Quba, rumah ibadah pertama dalam Islam yang didirikan atas dasar takwa. Mari kita menyelami lebih dalam bagaimana masjid ini menjadi cahaya yang tak pernah padam hingga hari ini. Masjid Quba sendiri dibangun langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau hijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun ke-1 Hijriah. Ketika tiba di desa Quba, pinggiran Madinah, setelah perjalanan berat dan penuh tantangan, Rasulullah disambut hangat oleh penduduk setempat. Disinilah, sebelum memasuki pusat Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk berhenti dan membangun sebuah tempat ibadah, bukan sekadar tempat salat, tapi fondasi dari kehidupan Islam yang baru. Beliau bersama para sahabat membangun masjid ini dengan tangan mereka sendiri. Batu demi batu diletakkan, bukan hanya sebagai struktur fisik, tetapi sebagai simbol dari persatuan, kesabaran, dan tekad umat yang baru saja bangkit dari penindasan. Masjid Quba juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai masjid yang dibangun atas dasar takwa, dan orang-orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang yang selalu membersihkan diri. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 108 yang berbunyi, "Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di sana ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih." Masjid ini memiliki fungsi utama sebagai tempat ibadah, tempat bermusyawarah, serta pusat aktivitas masyarakat Muslim saat itu. Ia menjadi saksi awal kebangkitan umat yang membentuk masyarakat madani, di mana hukum, akhlak, dan spiritualitas berjalan seiring. Masjid Quba sendiri memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berwudu di rumahnya, lalu datang ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala umroh." Hadits riwayat Ibnu Majah. Karena itulah, setiap hari Sabtu, Rasulullah rutin mengunjungi Masjid Quba, baik itu dengan berjalan kaki maupun berkendara, hanya untuk sholat 2 rakaat di sana. Dan beliau menjaga kebiasaan ini hingga akhir hayatnya. Para ulama dan kaum muslimin dari seluruh dunia pun mengikuti jejak ini. Hingga kini, setiap orang yang mengunjungi Madinah tak akan melewatkan kesempatan untuk datang ke Masjid Quba dan menghidupkan sunnah tersebut. Seiring berjalannya waktu, Masjid Quba mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan. Sebut saja ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memperluas dan memperindah masjid ini. Dinasti Abbasiyah, Utsmaniyah, dan para raja dari masa ke masa ikut membangun ulang masjid agar bisa menampung lebih banyak jamaah. Sejak awal abad ke-20 hingga abad ke-21, masjid ini terus diperluas hingga kini mampu menampung lebih dari 20.000 jamaah dengan desain arsitektur yang indah dan tetap mempertahankan nilai historisnya. Namun, yang lebih penting dari bangunannya adalah ruh yang tertanam di dalamnya. Semangat Masjid Quba tidak terletak pada jumlah pilar atau luasnya halaman, tetapi pada niat ikhlas yang menjadi dasarnya, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian,
tidak semua masjid dibangun atas dasar yang suci. Sebagai pembanding, Al-Quran juga menceritakan tentang Masjid Dirar, yakni sebuah masjid yang dibangun oleh kaum munafik dengan niat memecah belah umat. Meskipun tampak seperti masjid, Allah memerintahkan Rasulullah untuk tidak sholat di sana, karena dibangun bukan dengan ketakwaan, tapi dengan niat buruk. Hal ini mempertegas bahwa niat dan dasar pendirian sebuah masjid lebih penting daripada fisiknya. Masjid Quba sendiri menjadi simbol keikhlasan, sementara Masjid Dirar menjadi pelajaran bahwa amal tanpa keikhlasan tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Quba mengajarkan kepada kita bahwa awal yang benar akan membawa akhir yang berkah. Dalam keadaan penuh kesulitan, saat Nabi dan sahabat belum memiliki kekuatan, mereka mendahulukan pembangunan rumah Allah. Ini bukan tentang kemegahan, tetapi tentang mendahulukan yang utama. Kita belajar bahwa keberkahan dimulai dari takwa. Rumah tangga, pekerjaan, hubungan, bahkan langkah hidup kita, semua akan tegak dan kokoh jika fondasinya adalah ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Masjid Quba, kita belajar bahwa kekuatan iman dan ketulusan hati dapat membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar bangunan. Keteladanan Rasulullah dalam membangun masjid ini mengajarkan bahwa pondasi hidup seorang muslim harus dimulai dari ketakwaan. Di saat yang paling sulit sekalipun, seperti dalam masa hijrah, beliau tetap mengedepankan ibadah, kebersamaan, dan harapan. Kita juga diingatkan bahwa sekecil apapun amal, jika diniatkan karena Allah, akan mendatangkan keberkahan yang luas. Masjid Quba bukan sekadar tempat ibadah pertama dalam Islam. Ia adalah simbol awal perjuangan, cahaya di tengah hijrah, dan bukti bahwa ketakwaan adalah fondasi paling kokoh dalam membangun peradaban. Semoga dari kisah ini, kita terinspirasi untuk membangun kehidupan kita, baik keluarga, pekerjaan, maupun amal, dengan niat yang lurus dan hati yang tulus, sebagaimana Rasulullah membangun Quba, dari takwa untuk Allah. Mari teruskan langkah kita dalam menelusuri kisah-kisah iman yang menguatkan hati. Semoga setiap langkah kita menuju rumah Allah selalu dilandasi dengan keikhlasan, sebagaimana Masjid Quba dibangun. Amin ya Rabbal Alamin.